Welcome back guys. Jadi guys, kita mau curhat. Jadi liburan kita ke Jepang kali ini benar-benar penuh drama. Banyak banget ya? Banyak banget drama. Dari awal. Nah, jadi gini guys, sekali-sekalinya kita pengen nyobain batik. Batik air batik itu. Aduh. Jadi kita naik batik tanggal 25 Maret. Itu kita penerbangannya itu di jam 20.00. Ternyata delay menjadi jam 20.55. Terus mulai dari kita masuk tuh ke pesawat, itu pun masih 20.55 itu masih di dalam pesawat tuh, pesawatnya belum terbang, kayak masih naikin penumpang. Terus kita naik itu, take off itu sekitar jam berapa sih kak? Jam 9 lebih lah, jam 9 lebih. 9 lebih, penerbangan sekitar kurang lebih 2 jam ya, 1 jam 50 menitan. Tapi kita hitung 2 jam lah ya, mulai dari kita sampai kita landing, terus pesawatnya jalan sampai berhenti. Kita sampai di Kuala Lumpur itu di jam 00.10. Beda 1 jam. Beda 1 jam betul. Dan Dan flight ternyata kita ke Jepang itu nggak di reschedule, masih sama di jam 00 lewat 10 menit. Nah, 00.10 menit itu kita baru nyampe landing banget. Udah gitu bener-bener pesawatnya lama banget berhentinya. Udah berhenti itu buka pintu aja orang mau keluar tuh lamanya minta ampun sampai setengah jam. Itu kita udah curiga nggak sih kayak kak ini kita jam berapa sih flight ke Jepangnya nyambungnya? Terus kita cek tiket lagi ternyata jam 00.10 dan itu nggak delay, on time. Ya udah kita udah pasrah sih awalnya kayak udahlah ini kita bakalan terlantar sih gitu. Tapi di awal waktu kita check in, mbaknya bilang nanti kopernya langsung ke Bandara Narita. Jadi aku mikirnya mungkin ada flight penggantinya gitu. Mungkin beda sejam atau 2 jam. Awalnya aku kira flight yang sama cuman di reschedule. Jadi mikir kayak nggak mungkin kok orang kita bakal ke Jepang gitu kan. Soalnya mbaknya bilang ada flight langsung. Bagasinya juga udah ditandain sampai ke Narita guys, bukan diturunin di Kuala Lumpur. Kita nggak terlantar lah di Kuala Lumpur kan, terjamin. Tapi pas dapet tiketnya kita awalnya kaget karena dia berangkatnya jam 12 siang ya. 12 siang. Ternyata itu tanggal berapa? Tunggu dulu. Awalnya kita udah sedih tuh. 12 siang berarti nyampe jam 8. Lah, hangus dong hotel kita yang tanggal 26 karena yang di Jepang. Ya, karena kita tanggal 26 itu targetnya sampai ke Hakuba itu tanggal 26, tapi karena kita nyampe jam 8, dihitung-hitung nyampe Hakuba itu udah jam 1, udah nggak mungkin ada transportasi umum. Ya mau nggak mau sih taksi, cuman kayaknya nggak yakin aku ada taksi yang mau ngambil perjalanan sejam dari Nagano Station ke Hakuba. Ya udah tuh sedih, drama-drama, nangis ya kan. Saling nyalahin. Nggak juga sih. Biasa. Ya namanya juga wanita kan, tidak mau disalahkan. Udah nih kita istirahat, ya udahlah terima nasib, hilang 26 kita masih ada. Itu kesialan pertama nih guys, kesialan pertama. Pokoknya kita nyampe di Kuala Lumpur itu kan udah malam banget guys. Jadi di pesawat pun kita nggak bisa tidur karena termasuk lumayan banyak juga turbulensinya. Jadi nggak dapat tidur sama sekali. Jadi begitu kita nyampe di bandara Kuala Lumpur itu bener-bener ngantuk, sengantuk-ngantuknya, capek, susah-capeknya. Terus begonya keluar ya. Terus next. Ya jadi saking begonya kita nggak ngecek lagi lah itu terminal nanti kita naiknya di terminal berapa, kursinya di mana, tanggal berapa. Yang kita lihat fokus waktu itu adalah jam 12 sampai jam 8. Untungnya Batik beri kompensasi lumayan banyak. Jadi dia selain kasih hotel full, dapat makanan juga ya. Dan breakfast, lunch, sampai dinner. Awalnya aku udah curiga tuh kok ada lunch. Ya udah kita akhirnya dengan begonya tidur, dengan ya udahlah besok pagi kita datang. Nah terus lucunya waktu check in mbak hotelnya tuh mention bahwa itu tanggal 26 ya, dia mention gini besok 25. Oh astaga, dia ngomongnya besok, waktu itu udah tanggal 26, kita nggak nyadar.
berarti dia bener. Karena dia pas itu dia ngomong gini, oke berarti ini check outnya besok ya jam 9 pagi. Kita mikirnya ya udah jam 9 pagi kita bangun tuh check out. Ternyata pesawatnya itu tanggal 27. besoknya. Kita di Kuala Lumpur itu tanggal 25 guys. Jadi kita ya nyampe di sana udah beda hari sih. Jadi intinya kita transit dan terlantar di Kuala Lumpur 2 hari. Waktu kita di Jepang habislah 3 hari karena 27 aja kita nyampenya udah malam. Berarti artinya kita nyampe tuh ya udah cuman naik kereta ya nggak sih sampai hotel, terus nggak ada kegiatan apa-apa, udah tinggal besoknya lagi udah check out. Pusing banget. Jadi sebenarnya intinya gini guys, kita cuman pengen ngasih tahu biar kalian tuh nggak kayak kesalahan kita ya. Jadi kalau kalian tuh naik maskapainya Batik, AirAsia gitu ya, ini pengalaman kita pertama kalinya budget naik lah ya. Batik yang budget. Kalau bisa jangan pesan hotel dulu, apalagi pesan kayak destinasi yang udah booking dulu, apalagi yang mahal harganya, terus juga hotel yang mahal. Jadi kalau memang kita mau pakai maskapai yang budget, kayaknya jangan dulu deh. Tapi Dikasih spare waktu gitu loh kak. Serba salah juga sebenarnya. Jadi kita tanggal gini. 26 nya aku udah nggak kasih kegiatan, kasihnya 27, tapi ternyata kan kita nggak tahu delaynya 2 hari. Jadi ternyata kita sampai kalau delay nggak 2 dipesen, hari guys. Kalau nggak dipesen kita juga yang rugi. Jadi- mahal hotelnya kan. Jadi bodohnya kita juga, mungkin karena udah capek kita nggak lihat tanggal. Jadi bodohnya aja. Tanggal 26 pagi kita datang ke counternya mau check in, terus dia lihat boarding passnya dan dia bilang ini tanggal 27. What the hell? Itu tuh udah, aduh bener-bener udah malamnya itu kita capek banget kan. Kita nyampe hotel itu pokoknya kita sempat pusing gitu ya nyari-nyari flight setelah kita udah nyampe Kuala Lumpur dan dia bilang kita sudah pesawatnya udah terbang. Terus kita sempat ngecek di tiket baru, kita kayak mau aduh kak nggak bisa nih kak, kita ada jadwal gini, hotelnya sayang gitu kan, kita mau paksain beli tiket pesawat, kita mau beli pesawat lain gitu ya, penuh guys, penuh. Ada AirAsia juga nggak dapat bagasi, terus bagasi kita mau dikemanain gitu kan, udah gitu mah mahal juga. Malaysia Airlines Anjrit. juga penuh. Ada yang kosong tapi itu berangkatnya pagi dan kita Pagi. telat karena kalau misalnya kita udah Iya, tiketnya tanggal bener. 27 dari kemarin, Bisa. kita pasti akan beli itu langsung. Pokoknya kita sial beli. banget guys, kita bener-bener sial banget. Ya gitu ya, Drama kedua. drama kedua. Banyak banget drama. Jadi karena trust issue, kita akhirnya berencana udahlah ambil aja kopernya gitu kan. Ternyata pas ngambil koper registrasinya error. Sampai manggil orang IT buat benerin, ya ampun. Lama Maksud gua, banget. kenapa cuma registrasi aja drama gitu loh. Ini belum ngambil koper, ini baru registrasi mau masuk ke lost and found. Error. Itu juga lama bayar. banget. Itu bayar. Ya udah ya cuma 2 ringgit ya udahlah gitu ya. Tapi lamanya itu lo nyebelin. Nah, akhirnya udah nih berhasil nih si IT-nya mungkin servernya di upgrade di restart atau segala macam, udah bisa. Nunggu lagi, ternyata kopernya itu udah di kayak semacam box gitu ya, kayak mobil box gitu yang Disimpan di situ. ya dia udah siap kalau misalnya nanti pesawatnya udah nyampe dia udah standby gitu. Jadinya akhirnya kita nunggu koper kita tuh dinaikin lewat conveyor belt gitu dari si mobil box itu. Sebenarnya itu ide sih guys ngambil koper, karena aku trust isu banget ya. Apa-apa di sini tuh Takutnya lama. besok pas kita nyampe ternyata ketinggalan ya. Enggak, itu juga sempat waktu kita ngasih boarding passnya gitu yang dari Jakarta ke Kuala Lumpur ini guys, yang ada barcode si kopernya itu dia sempat kayak, hah ini kapan? Oh udah dari kemarin, oh kayaknya di sini. Jadi mereka juga bingung gitu. Iya, Jadi iya, aku benar-benar trust is udah kak ambil aja daripada Iya, besok kita daripada nyampe ke ternyata Jepang, hilang ya. tahu-tahu koper kita ketinggalan di Kuala Lumpur, makin berabe, sialnya makin panjang udah. Iya, Pokoknya itu penting guys. Jadi kalau kalian tuh transitnya udah lebih dari 1 hari, mending ambil koper. Besok nggak apa-apa datang lebih awal check in, masukin koper lagi, mending begitu sih. Karena lebih yakin ya. pengalaman yakin. kayak dulu pernah aku sering dengar juga kopernya masih di mana, dianya udah di mana gitu. Iya sih. Itu kesialan kedua. Kesialan ketiga. Sialan ketiga, oh sebelum itu ada sialnya juga. Waktu kita mau ke counternya si Batik, HP ku ketinggalan. Iya, HP-nya ketinggalan guys. Tapi untungnya aman. Aman. Skip. Terus lanjutlah kita ke hotel.
akhirnya udah koper udah ambil. Nah untungnya orang Batik nih baik banget ya, Baik banget escort sih. kita dari kita mau ngambil bagasi ditungguin tuh, Iya, mau error iya, segala macam iya. Betul, ditungguin. setuju. Terus sampai akhirnya bagasi ditarik, ditungguin, diteleponin, Iya. sampai dia akhirnya nganterin ke Ke counter lost and found juga udah iya, temenin. Terus habis itu sampai kita diteleponin shuttle ya, Shuttle. shuttle buat ke hotel, dia temenin juga pokoknya Karena- sampai benar-benar kita naik shuttle ke hotel dah gitu. Udah gitu karena kita tanggal 26-nya sempat check out karena kita pikir itu, Nah itu tanggal drama 26, berikutnya. tanggal 26 kan guys. Kita bego banget. Aduh pokoknya nggak ngerti deh karena udah bener-bener capek banget. Udah gitu kayak pikiran tuh udah kayak aduh gimana nih, sibuk-sibuknya di pesawat lagi kan. Kita nggak sampai kita nggak ngecek boarding passnya di tanggal berapa. Kita cuma lihat jamnya jam 12.15. Oke gitu. Oke besok pagi kita check out kan guys. Tanggal 26-nya kita check out. Pas kita ke counter ternyata dia bilang ini tanggal 27. Wah itu sih kayak Bengong sih ya, kita itu sih langsung kayak nafas itu udah kayak badan tuh lemesnya. mau nyalain siapa. Iya. Iya kalau gue punya sekretaris gue marahin dah itu orang gitu kan. Saya tuh kita sendiri ya bego. Iya bener-bener Kita guys. ada 2 orang padahal tapi nggak ada yang nyadar gitu, nggak ada yang lihat saking capeknya. Saking capeknya. Terus balik lagi ke sialan di hotel, ternyata karena kita udah check out, akhirnya ternyata mereka nggak bisa reinstate kartu kita. Lama lah pokoknya lama kita nunggu sampai udah keloncongan gitu kan, lapar, belum mandi, baju masih baju kemarin ya kan. Tapi untungnya akhirnya mereka kasih kompensasi, dikasih kamar baru ya. Iya, kamar Jadi baru. nggak usah reinstate kamar lagi, nggak ada biaya, aman. Malah jadinya makanan kita jadi full lengkap, ada lunch, dinner, breakfast, pokoknya Sebenarnya dari tanggung jawab Batiknya itu tidak diragukan dan kami tidak dirugikan lah. dirugikan dari segi pelayanannya, Masih benar-benar ada rasa merasa kayak, puas. Iya, Ya sudah lah masih ya sedih gitu. banget lah ya. Cuman ya paling yang kita sesalin itu adalah hotel kita yang sudah kita bayar di Nagano, guys. Karena kita punya sport, karena kita punya tujuan yang benar-benar udah kita pengenin banget. Tujuan utama kita ke Jepang itu adalah di Nagano, guys. Kita pengen Padahal hotelnya lumayan bagus. Hotelnya juga Hotelnya tuh bagus. resort. Jadi mau ke daerah yang ski dan snowmobile tuh tinggal jalan. Jadi atau kita nggak pengen- ada shuttle dan ada onsen bro. yes. Jadi hotelnya hangus 2 hari. Hotelnya itu tuh bayarannya lebih mahal daripada pesawatnya yang dari Jakarta. Jadi intinya adalah kita nggak nyalain Batik ya guys. Ya nyalain nggak sih kak? Ya maksudnya kalau kalian punya biaya. Maksudnya gini, kalaupun misalnya, jadi gini, kalaupun misalnya berarti sebenarnya masalah titik awalnya kesalahan itu ya guys ya ada di Batik Air penerbangan dari Jakarta. Jadi sebenarnya kita udah curiga nih dari awal kak, waktu kita check in di Jakarta di Iya, Batik. Nah jamnya si mbaknya kita kan ngasih nih tiket kita nih mbak, tiket kita kan, tiketnya kita kasih tahu. Terus mbaknya sempat notice emangnya. Kita bilang di jam Batik Air mau tujuan kemana? Ke Jepang. Jam 20.55 ya, mbaknya ngomong gitu. Terus kita enggak 20.00. Kita sebenarnya dari awal tuh udah kayak curiga, kok 20.55 kak? Gitu guys. Nggak cepet otak kita mikir kayak pesen atau make sure yang di Jepang itu Iya. aman gitu. Bego banget sih. Padahal kita masih ada pokoknya di bego kuadrat ya pokoknya. Bener-bener sial sih, sial banget sih. Pokoknya tips buat kalian, pantengin itu email. Aku juga ya gitulah. Aku nggak ngelihat bahwa dia tuh, jadi awalnya ada sempet revise waktu ya, tapi revise waktu cuma 5 menit. Nah ternyata pas kita check in kemarin yang tanggal 25.5 itu bermasalah ya, aku sempet cek email lagi, ternyata memang cancel diganti ke penerbangan yang 8.55 gitu. Nah, tapi karena si mbaknya bilang nanti ini baggage-nya sudah nyampe Narita ya. Jadi kita nggak- pikir iya. oh mungkin nanti di Kuala Lumpurnya dengan pesawat yang lain juga ada lain penggantinya. penggantinya sesuai dengan jadwal gitu kan. Karena dia bilang sampai ke Narita nih gitu. Kalau dari awal dia bilang ternyata pesawatnya yang di Kuala Lumpur ke Naritanya delay Cancel, atau apa iya. atau cancel, sebenarnya kita bisa langsung ngambil ini nih. Jadi semuanya serba miskomunikasi gitu loh guys. Jadi kita juga nggak bisa ngambil langkah selanjutnya. Begitu kita udah nyampe Kuala Lumpur, kita pun mau ngambil pesawat buat flight besok paginya atau
kita ngambil pesawat penggantinya juga udah penuh gitu, dan begonya kita nggak lihat tanggal. Kita pikir kita berangkatnya tanggal 26, ternyata tanggal 27. Terus ada drama lagi tuh, ya pas kita mau beli AirAsia, udah seneng tuh AirAsia. Ada nih AirAsia jam 14, 2, ya jam 2 jam 2. nyampe Yuk, jam gitu. 6 ya kalau nggak salah. Iya. Kan dia Enggak, beda. jam 8, jam 8. Jam 8, Jam 8 malam. Ya maksudku daripada tanggal 27 mending kita nyampe malam tanggal 26, kan setidaknya 27-nya masih dapat full days gitu Iya, ya. bodo amat lah itu batik gitu. Terus harganya juga nggak terlalu mahal kayak Malaysia Airlines atau ANA. Udah seneng tuh, udah mau beli, set tiba-tiba di papan boardnya itu delay juga. delay sampai jam 8 malam. Jam 9, jam 8 Kalau lebih. enggak 20.00 itu baru berangkat, bukan nyampe ya. Berangkatnya 20.00, artinya nyampainya nggak tahu kapan. Maksudku jangan ambil resiko lah. Ini aja sekelas batik aja bisa kayak gini, apalagi ya you know lah. Orang nggak ada pemberitahuan delay, tiba-tiba delay sampai jam 8, belum tentu nanti kita nyampe pagi. Mungkin nyampainya juga jam 8 malam. Aduh guys, pokoknya banyak drama banget lah. Terus yang terakhir, drama yang paling unik, kita udah nyampe hotel. Udah nyampe hotel, makan, entah kenapa tepar, mungkin saking udah panas sekali Tidur. otaknya, tidur. Tiba-tiba kebangun karena ada orang ketok-ketok, tuk-tuk-tuk gitu. Maksudku kalau orang hotel ngetok kan pasti ngomongnya excuse me, tuk-tuk-tuk gitu Iya. kan. Maksudnya heboh gitu. Heboh Ini enggak, tok-tok-tok. Awalnya aku kira suara sebelah kali, terus tok-tok-tok. Itu berkali-kali. Kita kaget gitu. Akhirnya kita loh. bangun, dan kebangun siapa tuh gitu kan. Pas kita tanya, dan hotelnya itu nggak ada kayak apa Yang sih bisa boleh- ngintip dia tuh loh, Iya, yang lubang bisa lubang ngintip. kaca itu. Dan kuncinya Gak ada telepon yang- juga. nggak ada telepon. Pokoknya Aku sih yang ngomong, jadi Kak Witri sempat udah mau buka pintu kan. nggak, aku emang nggak mau buka karena pengalaman aku sering, karena gini, pertama pintunya itu nggak ada slot gitu loh, jadi Iya, misalnya benar-benar. aku buka dia bisa dorong, itu bahaya. Iya, Jadi iya. pastiin itu ada slot. Kalau ada slot misalnya dia dorong itu masih ketahan, ini nggak ada. Nggak ada. Murni cuman kunci doang gitu, itu kan bahaya ya kalau kita buka langsung dorong gitu. Aku langsung refleks bilang, Kak jangan buka, jangan buka. Udah gitu kita nggak bisa lihat, nggak bisa intip. Akhirnya kita tanya, yes, do we have any problem gitu. Aku kira tuh orang hotel ya kan. Ternyata tiba-tiba dia bilang, Mbak, Bukan, dia nggak ngomong Mbak. mau ngapain gitu ya, kita akhirnya Halo, siapa gitu? Iya. Mau ngapain gitu? Mau ketemu kamu katanya. Lah, mau ketemu kamu? Siapa anjir mau ketemu kamu? Dikira kita pesen brondong kali ya. Terus akhirnya udah kita cuekin. Tiba-tiba dia ngomong gini. Aku bilang, Kakak jangan, nggak usah, orang genit. Aku Iya. bilang gitu, kacak Terus banget dia ngomong kan. apa? Mbaknya mau yang ke Jepang ya? Saya Enggak, aku teriak dulu, jangan mau ketemu kamu, dia bilang kan. Kak Witri kan udah dekat pintu gitu kan, mau ketemu kamu. Aku langsung teriak, jangan buka, enggak usah, orang genit itu, aku bilang gitu. Aku langsung teriak, ada apa ya? Tak gituin, karena kan dia memang kayak ngomong bahasa Indonesia gitu sih kan. Jadi ada apa ya, gue teriakin gitu. Ini kalian yang penumpang batik ya, yang delay ya katanya. Iya, kenapa? Aku bilang, aku teriakin. Sama saya juga. Nah terus kenapa emang Mas? Kenapa emang? Aku bilang dia nggak pakai Mas. nanya. Terus dia bilang, besok mau ke Kita dijemput bandaranya naik apa? Dijemput atau gimana? Maksud Terus, maksudnya tinggal ke lobby aja nggak sih? Terus nanya aku ya? bilang gini, ke lobby aja. Di situ kan ada free shuttle. Nanti kalau untuk jam-jamnya ada tertera di situ. Kalau apa-apa nanya ke resepsionis aja. Aku bilang kayak gitu kan. Oh yaudah. Terus dia pergi. Terus intinya adalah kita takut guys. Maksudnya gini, kalau memang itu orang Indonesia kan, biasanya gengsi untuk nanya yang begitu pun pasti dengan sopan gitu. Halo Mbak, maaf ganggu, aku dari Jakarta juga, aku delay juga batiknya. Besok bareng yuk gini-gini, kalaupun memang niatnya baik gitu. Cuman nggak akan kita buka juga iya, ya, cowok. Dari awal tuh dia ngomong siapa gitu, mau ketemu kamu lah, ketemu kamu lo pikir kita lagi pesen apaan anjrit gitu kan, mau ketemu kamu, emang lu siapa gitu. Aduh pokoknya serem guys, serem banget. Jadi kita berdua gitu, kita jujur ya guys, ini baru pertama dari sekian banyak negara yang kita kunjungin, dari sekian banyak flag yang udah kita jalanin, kita baru pertama kali begini. Dan udah gitu drama di hotelnya juga, aduh ya ampun, ada orang yang nggak dikenal ngetuk pintu, apaan coba ketemu kamu. Ini juga sebelahku lagi ngeliatin nih, kenapa ya ini orangnya kanan. Maksudnya gini, kita juga kita wajar was-was kan guys, cewek berdua di negara orang yang nggak punya teman siapapun.
Kalau misalnya dia memang niat baik gitu kan ya, pasti kalau dia memang beneran orang Indonesia, dia pasti ngomongnya begitu, maaf mbak, maaf ganggu, aku mau nanya dong gini-gini, gitu kelihatan gitu dari segi bahasanya gitu. Ini tak tak lagi tak tak gitu, sampai 3 kali kita dengerin, oh berarti di pintu kita gitu kan. Terus siapa gitu, mau ketemu kamu, lalu siapa mau ketemu kamu? Fans juga kayaknya gue belum terkenal. Iya, pun kalau misalnya memang dia butuh bantuan, ada resepsionis. Harusnya Iya, itu bisa kenapa membantu. Kenapa kita? Dan kenapa dia bisa tahu nomor kamar kita? Iya, Sebenarnya kita tadi mau nanya ke hotelnya kan, cuman lagi proses check in, banyak lagi rame soalnya banget kamar kita ngantri. udah ganti. Jadi kita nggak mau nanya. Mungkin nanti kali ya malam pas kita Iya. balik. Ini kita lagi di Tadi lagi bandara. rame jadi agak susah sih. Nanti nanya. Karena kamar kita udah ganti. Kalau dia lihat kamar kita dari list shuttle bus, oke. Tapi itu udah nomor kamar yang sebelumnya kan. Itu nomornya udah ganti lantai. Masih dia tahu. Berarti kan orang dalam. Aduh banyak drama guys. Ini drama sinetron penerbangan. Semoga nggak ada drama lagi. Pokoknya intinya guys, tips dari kita. Apa kak? Jadi kalau kalian naik maskapai yang tadi aku bilang, Batik, AirAsia, apalagi tujuannya ke luar negeri, ke Jepang atau kemanapun, ke Korea, kemanapun, kasih spare waktu 1-2 hari untuk tidak ngambil hotel atau destinasi yang mau kalian kunjungin yang mahal. Murah-murah oke lah. Oke, buat bayangan. kecuali kalau kalian mungkin kalau kalian backpacker ya bisa jadilah ya pesan hotelnya on the spot gitu ya begitu nyampe negara yang kalian kunjungi. Sebenarnya dari awal juga ya ini agak gimana ya, tapi intinya kalau liburan tuh memang harusnya beli maskapai yang jangan budget lah. Tapi aku dari dulu pernah banyak isu sih dengan budget airlines ya. Dulu pernah juga kayak gini, AirAsia delay, tapi delaynya cuma beda hari, 1 hari, tapi nyampenya tetap di hari yang sama biarpun agak malam, tapi ya udahlah masih oke. Terus yang kedua pernah juga pas nyoba Xiamen tuh terbengkalai karena visanya harus diurus kan, tapi untungnya waktu itu masih bisa registrasi, jadi visa on arrival aman gitu. Jadi ya memang agak serba salah sih ya, mau maskapai bagus mahal, maskapai murah heboh gitu. Tapi kalau mau yang mahal ya pasti dapatnya juga lebih bagus dan lebih pasti. Tapi ya memang nggak terjamin juga sih kan, namanya musibah ya. Karena kita memang kebetulan acara ke Jepang ini mendadak guys. Jadi emang pesawatnya kita cari yang adanya aja di jam yang kita pas tanggal libur kita ada. Jadi Yang pas cutinya pulangnya juga. sih kita aman, kita naik Singapore Airlines. Karena pun kita transit juga sih di Singapura karena emang kita ada tujuan ke Singapura gitu guys ya. Kita pengen bikin konten, nanti aku kasih tahu kontennya. Kita mau explore kuliner di sana 1 hari aja, tapi ada satu tempat yang bagus banget. Kayak semua orang udah tahu sih, cuman kita mau coba. Iya, sederhana sih guys, cuman ini pokoknya kalian tunggu aja deh yang di Singapura. Jadi kita emang sengaja gitu ya, kita transit di Singapura. Singapore Airlines harusnya aman ya guys ya. Kalau dia aja udah nggak aman, aku nggak ngerti naik pesawat apa lagi. Jet pribadi Mending nggak aja usah lah amin, pergi semoga kemana. ya, Asdungkare. Oke, jadi tips kita tadi udah yang pertama ya. Pokoknya spare waktu kalau naik pesawat maskapai yang 2 itulah setidaknya ya guys. Ketiga, Terus cek email. yang kedua refresh dua. terus emailnya. Pokoknya cek email terus. Yang ketiga make sure kalian baca dengan teliti boarding pass yang baru. Pokoknya cek terus lah, biarpun dikasih tahu A B C tetap cek. Kadang juga gate-nya salah, terus banyak lah, ada 6, pokoknya banyak lah, harus dicek terus lah. Ya, yang keempat, kalau kalian transit lebih dari 1 hari, mending kopernya diambil sama kalian. Jangan sampai kopernya ketinggalan, kalian udah nyampe tujuan. Mending koper selalu ada sama kalian, selalu bareng kemana-mana harus ada sama kalian. Mau kalian di hotel atau mau kalian tidurnya di bandara sekalipun, koper harus dengan kalian. Supaya nggak ribet guys, sampai lama banget gitu kita nunggu konfirmasi kopernya ini ada di mana loh. Itu sebenarnya aku udah trust issue, aku udah ngomong ke Kak Witri kayak, Kak mending kita ngambil koper nggak sih, ini aja boarding pass kita udah lalai banget, jangan sampai koper, soalnya 2 hari cuy, 2 hari koper kita ditinggal di mana. Oke, kalau orangnya aware gitu ya, maksudnya kalau orangnya petugasnya kayak peduli gitu ya, oh ini
ini itu penumpang yang delay kemarin 2 hari kopernya masih di sini. Iya kalau ada yang begitu. Gimana kalau misalnya nggak ada yang tahu gitu, atau mungkin yang ngerjainnya kemarin lagi jadwal libur hari ini, terus dia nggak dapat pemberitahuan gitu, yang temannya yang shiftnya yang penggantinya, terus gimana kan. Pokoknya koper ambil udah. Terus tadi mbaknya bilang, tapi nanti kalau mbaknya besok check in naik pesawat harus check in ulang lagi. Nggak masalah lah, gue nggak masalah, gue nggak apa-apa nih, pagi-pagi banget datang ke bandara gitu, bangun pagi-pagi banget. Terbukti sih tadi koper kita aja entah berantah ya. Yes, Nggak ada di Lost and Found, lokasinya masih nggak tahu, Nggak lagi tahu. di telepon dicariin. Bahkan aku nanya kayak is my luggage safe or do you know where is it? We don't know. We are searching. Berarti kan lokasinya di mana? Oke guys, pokoknya koper ambil aja. Iya kalau kalian misalnya cuman pindah pesawat, transitnya cuman kayak nunggu 1-2 jam gitu ya, pindah pesawat nggak masalah. Tapi kalau kalian udah delay lebih dari 1 hari atau 1 hari gitu ya, di tanggal yang berbeda, ambil guys. Aduh bener-bener kayak, aduh penuh drama sih. Ya udah pokoknya gitu guys ya. Ada berapa sih tipsnya dari kita? Ya begitulah. Ya 4 apa 5 ya, udah begitulah guys tips dari kita ya. Kita juga oke guys, sekian tips dari kita yang sudah terlantar 2 hari di Kuala Lumpur. Aduh, Berapa lagi ya Tuhan, lindungilah. ya kita pastinya rugi banget sih ya. Di Jepang kita udah jadwal ini itu, tapi ya udahlah, mau gimana, udah keadaan. Kita mau nyari pesawat baru juga udah full, sampai kita mondar-mandir ya nggak sih Kak, dari terminal 1 ke terminal 2. Karena AirAsia kan terminal 2, terus habis itu Kan kita juga trust isu nih sama sama si AirAsia nih kan, jadi kita pengen beli langsung di counter gitu guys, karena kita beli di online tuh kita nggak dapat bagasi kan. Oke Kak, kayaknya kita perlu deh langsung ke sana biar kita nanya langsung gitu, apakah kita Takutnya dapat ini. available tapi untuk bagasi nggak bisa, karena yang batik kemarin pun dia ngomong gini, halo kompartemen kita penuh, mau nggak ditransfer atau apa. Jadi ya pasti aja lah ya. Pas ke counter ketemu lah itu delay. Akhirnya kita balik lagi ke terminal 1. Sebenarnya ada sih Malaysia Airlines ya, penuh juga. Ada 1 orang doang ya, kali gue ketinggalan. Korbanin. Aku duluan kalau nyusul besok. Oke guys, sekian tips dari kita, semoga bermanfaat. Jadi batik juga bagus loh, mereka ngasih kita hotel, mereka ngasih kita makan. Dari segi tanggung jawabnya memang bagus. Tapi Mungkin kitanya aja yang harus lebih aware ya. ya, tapi ya Dan keadaan walaupun pertanggungjawaban mereka bagus, tapi namanya kita traveling, kita udah punya rencana, gitu nggak bisa tergantikan dengan hotel yang udah dia kasih atau makan yang udah dia kasih gitu. Ya udahlah, kita mau ngamuk-ngamuk juga nggak ada artinya. Ini jadi pelajaran aja ke depannya gimana, jadi supaya kita lebih aware dan kita lah udah tahu udah mengantisipasi kalau ke depannya pun kita nggak kapok sih naik batik, kursinya enak. Jadi kalaupun kita naik batik ke depannya, kita pasti akan atur jadwal sebagus-bagusnya. Kita harus kasih waktu 1 hari, siapa tahu ada delay. Kalau nggak delay ya syukur. Kalau ada delay ya selama udah. ini pakai batik nggak pernah delay. Nggak pernah delay. Kembali sering banget naik batik. Kita biasanya di Bali. Cuma keluar negeri baru pertama kali ini kita naik batik. Yes. Kalau ke Malaysia pernah sih, Singapura batik pernah. Waktu itu kan Singapura kita naik batik aman banget, malah dapat roti waktu itu ya, dapat makan lah. Terus Setelah Covid dulu, zaman dulu. pas sekarang naik malah kayak gitu. Oke guys, sekian tips dari kita. Semoga kalian tidak merasakan hal seperti kita. Cekidot. Oke, nantikan vlog kita selanjutnya, explore kita di Jepang. Guys, jangan lupa like, Komen. subscribe. Bye bye.